teman-teman, perkenalkan nama saya Agripina Severin dari kelompok 4 Ilmu Pemulihan Ternak kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum yang telah saya lakukan tentang heritabilitas, repeatabilitas, serta korelasi genetik. Heritabilitas merupakan parameter genetik yang menggambarkan seberapa besar sifat-sifat induk yang diturunkan kepada anaknya. Korelasi genetik merupakan parameter yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu sifat dengan sifat lain secara genetik. Sedangkan repeatabilitas terbagi menjadi dua macam, yaitu repeatabilitas antar kelas dan repeatabilitas dalam kelas. Repeatabilitas antar kelas digunakan untuk mengetahui tingkat pengulangan antara dua data. Sedangkan repeatabilitas dalam kelas digunakan untuk mengetahui tingkat produksi lebih dari dua data. Tujuan dari praktikum ilmu pemulihan ternak adalah untuk mengetahui keragaman fenotip dan untuk mengetahui jumlah ulangan produksi selanjutnya. Sedangkan manfaat yang didapatkan dari adanya praktikum ilmu pemulihan ternak adalah praktikan dapat mengetahui dan menduga cara menghitung heritabilitas, repeatabilitas, serta korelasi genetik. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan pendugaan nilai heritabilitas bobot lahir 1 pada sapi potong. Nah, jadi di sini merupakan data dari bobot lahir 1 sapi potong. Selanjutnya kita akan mencari faktor koreksi atau FK yang dihitung menggunakan rumus Y titik-titik kuadrat dibagi oleh N, di mana Y titik-titik merupakan jumlah total dari seluruh data dan N merupakan total data. Nah, setelah didapatkan hasilnya, kita lanjut untuk mencari JKS atau jumlah kuadrat antar pejantan yang dihitung menggunakan rumus berikut. Setelah didapatkan hasilnya, kita lanjut untuk mencari jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. Rumus JKW seperti berikut, dan setelah didapatkan hasilnya, kita lanjut untuk mencari DBS atau derajat bebas antar pejantan, di mana rumus DBS yaitu S dikurangin 1. S itu adalah total pejantan. Total pejantannya 4 dikurangin 1, hasilnya adalah 3. Selanjutnya kita mencari DBW atau derajat bebas antar anak dalam pejantan. Nah, DBW ini rumusnya adalah N titik dikurangin dengan S, di mana N adalah jumlah total anak dikurangin dengan pejantan, dan hasilnya adalah 16. Setelah mencari DBW, kita mencari KTS atau kuadrat tengah antar pejantan. Rumus KTS adalah JKS dibagi DBS dan didapatkan hasil seperti berikut. Setelah mencari KTS, kita lanjut untuk mencari KTW atau kuadrat tengah antar anak dalam pejantan, di mana rumus KTW adalah JKW dibagi DBW dan hasilnya adalah 21,295. Nah, selanjutnya kita mencari KTHW, di mana KTHW itu sama dengan KTW, jadi hasilnya sama. Setelah itu kita mencari kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS dengan rumus KTS dikurangin KTW dibagi K dan didapatkan hasil seperti berikut. Selanjutnya kita menghitung heritabilitas bobot lahir dengan rumus 4 ragam kuadrat S dibagi ragam kuadrat S ditambah ragam kuadrat W, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Hasil yang didapatkan adalah termasuk ke dalam kategori sedang dalam rentang heritabilitas, di mana rentang heritabilitas adalah 0 sampai 1. Nah, ini merupakan daftar sidik ragam dari hasil heritabilitas tadi ya. Selanjutnya kita akan menghitung pendugaan nilai heritabilitas sapi potong pada bobot dewasa 1. Nah, ini merupakan data dari bobot dewasa 1 sapi potong. Langkah untuk mencari heritabilitas bobot dewasa pada sapi potong itu sama ya kayak langkah heritabilitas pada bobot lahir yang tadi.
dimana kita mencari FK terlebih dahulu, selanjutnya JKS, JKW, DBS, DBW, KTS, KTW, KTHW, KTHS, dan menghitung heritabilitasnya. Nilai heritabilitas yang didapatkan ini min 0,3, di mana hasil ini tidak sesuai dengan standar rentang nilai heritabilitas, yaitu 0 sampai 1. Nah, selanjutnya kita akan menghitung pendugaan nilai korelasi genetik bobot lahir 1 dan bobot dewasa 1, di mana datanya adalah seperti berikut. Selanjutnya kita mencari faktor koreksi dengan rumus X titik titik dikali Y titik titik dibagi N titik, di mana X titik titik merupakan total dari seluruh data bobot lahir 1 dan Y titik titik merupakan total dari seluruh data bobot dewasa 1 dibagi dengan jumlah anak seluruhnya. Selanjutnya kita mencari CHKS dengan rumus seperti berikut. Selanjutnya kita mencari CHKW dan dengan rumus seperti berikut. Nah, setelah itu kita menghitung DBS dengan rumus S dikurangin 1. S itu tadi pejantan ya, dikurangin 1. DBW dan rumus N titik dikurangin S. HKRS dengan rumus CHKS dikurangin DBS dibagi DBS, lalu menghitung hasil kali rata-rata anak dalam pejantan atau HKRW dengan rumus CHKW dibagi dengan DBW dan didapatkan hasil seperti berikut. Setelah kita menghitung hasil kali rata-rata harapan anak dalam pejantan dan hasil kali rata-rata harapan antar pejantan, kita menghitung korelasi genetiknya dengan rumus 4 curve S dibagi akar dari 4 ragam kuadrat S dikali 4 ragam kuadrat S dari bobot dewasanya, dan didapatkan hasil seperti berikut. Nah, hasil yang didapatkan ini tidak sesuai dengan standar rentang nilai korelasi genetik, di mana standar korelasi genetik berkisar antara min 1 sampai dengan 1. Nah, berikut merupakan daftar sidik ragam dari hasil korelasi genetik. Nah, selanjutnya kita akan menghitung pendugaan nilai repeatabilitas antar kelas. Berikut merupakan tabel dari repeatabilitas antar kelas, di mana X merupakan bobot lahir 1 dan Y merupakan bobot lahir 2. Berikut adalah perhitungan dari X dan X kuadrat serta Y dan Y kuadrat, begitu juga dengan hasil dari X dikali dengan Y. Selanjutnya, repeatabilitas antar kelas dihitung menggunakan rumus berikut, di mana sigma XY dikurangi dengan sigma X dikali dengan sigma Y dibagi N per akar dari sigma X kuadrat dikurangi dari sigma X kuadrat per N dikali dengan sigma Y kuadrat dikurangin sigma Y kuadrat per N, dan didapatkan hasilnya yaitu min 0,14. Hasil ini tidak termasuk ke dalam standar nilai repeatabilitas, di mana standar rentang nilai repeatabilitas adalah 0 sampai dengan 1. Selanjutnya kita akan menghitung pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas, di mana data repeatabilitas dalam kelas tersaji dalam tabel berikut. Nah, jadi dapat diketahui bahwa Y titik-titik merupakan jumlah seluruh data,
dan MI itu adalah 3, M titik adalah 36, dan N adalah 12. Dan selanjutnya kita menghitung faktor koreksi dengan rumus Y titik kuadrat dibagi dengan M titik, dan hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya, setelah mencari FK, kita menghitung jumlah kuadrat antar individu atau JKB dengan rumus YI kuadrat per MI dikurangin dengan FK, dimana hasilnya adalah seperti berikut. Selanjutnya, kita menghitung JKW atau jumlah kuadrat pengukuran dalam individu menggunakan rumus seperti ini. Nah, selanjutnya kita menghitung derajat bebas antar individu atau DBP, di mana N dikurangin 1 adalah 12 dikurangi 1 sama dengan 11. Selanjutnya kita mencari DBW atau derajat bebas pengukuran dalam individu, dimana rumusnya adalah N dikali MI dikurangi 1, dan hasilnya adalah 24. Selanjutnya kita mencari kuadrat tengah antar individu atau KTB, dimana rumusnya adalah JKB dibagi dengan DBW. Setelah mencari KTB, kita mencari KTW dengan rumus JKW dibagi dengan DBW, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Setelah itu, kita mencari kuadrat tengah harapan pengukuran antar individu atau KTHW, di mana KTHW ini sama hasilnya dengan KTW. Nah, selanjutnya kita mencari nilai kuadrat tengah harapan antar individu atau KTHB dengan rumus berikut, yaitu KTB dikurangin KTW dibagi K, dan didapatkan hasil seperti berikut. Nah, terakhir kita mencari nilai repeatabilitas dengan rumus ragam kuadrat B dibagi dengan ragam kuadrat B ditambah ragam kuadrat W, di mana didapatkan hasil yaitu minus 1,09, di mana hasil ini tidak sesuai dengan standar nilai repeatabilitas, yaitu 0 sampai dengan 1. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hasil heritabilitas bobot lahir termasuk ke dalam kriteria sedang, sedangkan heritabilitas bobot dewasa tidak sesuai dengan standar. Hasil korelasi genetik yang didapatkan tergolong ke dalam kriteria tinggi dan tidak sesuai dengan standar. Sedangkan hasil repeatabilitas, baik itu repeatabilitas dalam kelas dan repeatabilitas antar kelas, tidak sesuai dengan rentang standar. Faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian hasil terhadap standar rentang antara lain adalah genetik dan faktor lingkungan. Demikian yang dapat saya sampaikan berdasarkan laporan praktikum yang telah saya susun. Terima kasih dan sampai jumpa.